Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena syukur adalah jalan ditambahnya nikmat, ditambah entah bentuknya adalah kuantitas ataupun ditambah kualitasnya. Maka ketika kita mendapatkan apa yang Allah karuniakan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah syukur. Nah, nikmat itu memang anugerah, tapi hakikatnya adalah ujian untuk bersyukur. Maka ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah Ta'ala kemudian dia kufur atau mengingkari atau bahkan tidak memandangnya dengan rasa syukur, tidak menerima dengan penerimaan yang baik, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahkan tidak ada yang akan ditemukan, tidak akan ada yang akan berakhir dalam dirinya melainkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perkara yang kita dapatkan dalam hari-hari kita perlu syukuri. Sehat kita, sempat kita, kecukupan yang kita alami saat ini kita perlu syukuri. Di sisi lain, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, kita pun juga harus berusaha, berupaya untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Dalam artian kita tidak hanya pasrah kemudian berdoa saja tanpa bekerja misalkan. Tidak. Kita pun juga ada upaya. Misalkan kita ingin sehat, kita terapkan pola hidup sehat. Makannya dijaga, minumnya dijaga, apa-apanya dijaga. Kalau kita ingin berkecukupan dalam atau terhindar dari permasalahan ekonomi, ya kita siapkan hal-hal atau kita pikirkan hal-hal yang menunjang keberlangsungan perekonomian kita di rumah tangga. Kita mungkin lakukan efisiensi, belanja sesuatu yang lebih bermanfaat, kemudian menghindari hal-hal yang sia-sia dan lain sebagainya. Maka itu adalah wujud syukur. Tidak kemudian syukur itu hanya bilisan, akan tetapi juga dengan tindakan. Di antaranya syukur yang kita lakukan adalah kita bersyukur Allah telah memberikan kita waktu luang dan Allah telah memberikan kita kesehatan. Lantas kita gunakan semua itu untuk ketaatan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat senantiasa tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan senantiasa istiqomah dan setia di atas jalannya hingga yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Sebelum itu saya akan membawakan sebuah ungkapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebelumnya juga kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar senantiasa dikaruniakan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada sebuah qaul dari atau perkataan quote nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu.
Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Maka barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaknya atau wajib baginya dengan ilmu. Kesuksesan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, itu semua harus didapatkan dengan ilmu. Karena tidaklah ada sebuah perkara yang membuat hati itu tidak tenang, hati itu gelisah, hati itu mungkin jauh dari ketenangan, melainkan di dalamnya ada kebodohan. Ma'asyiral muslimin, coba kita kembali pada sebuah hadis yang itu merupakan sebuah doa juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menjadi zikir beliau atau doa yang senantiasa beliau baca setiap pagi hari. Kemudian ini juga dijelaskan oleh para asatidz kita, inilah kunci kehidupan yang bahagia dan berkah. Di antara doanya adalah panjenengan punika bersama Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Karena doa ini kita bahas pada kajian di kitab nomor 5 Asyur Qawaid Tazkiyatun Nafas. Doa ini kalau coba kita perhatikan, Nabi Muhammad SAW meminta kita berkawas tiga perkara, di antaranya apa? Ilmu ingkang manfaat. Ingkang nomor kali apa? Rezeki ingkang thayyib. Lajeng nomor 3 apa? Amalan yang tidak Nabi SAW memohon yang pertama ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bermanfaat tidak hanya pada dirinya sendiri, yang menghasilkan sebuah amalan, atau ilmu tersebut tidak hanya mengangkat kebodohan dalam dirinya sendiri, tapi bisa jadi bermanfaat bagi orang lain. Merujuk pada hadis Nabi yang lain juga, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dan di antara wujud dari ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Karena ada ibu yang belajar Al-Quran itu termasuk di antara orang-orang yang bukan khair, bukan orang-orang yang golongan terbaik. Di sebuah hadis yang dulu pernah kita bahas bahwa ada 3 golongan yang dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Dan ketiga-tiganya itu bukan dari golongan-golongan orang fasik, bukan dari golongan-golongan orang kafir, tidak. Bahkan yang dimasukkan pertama itu adalah dari golongan-golongan yang kita pandang sebagai orang-orang yang mulia, penghafal Quran dan yang menjadi pengajar Quran juga. Lajeng nomor kalian boleh kalau maksudnya mujahid. Ini orang mulia kan? Wong ganjaran ini kau sedaya ngomong Quran, ngafal Quran, lan ngajarke. Quran wis plus gitu. Kemudian berjihad, tidak ada pahala yang pantas bagi seorang mujahid membela di jalan Allah menikah kecuali surganya Allah Taala. Kemudian yang ketiga, cendekiawan atau seorang dermawan, yang bersedekah membantu, calcul entengan bantu, ternyata dari golongan tersebut adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Karena apa? Niat. Maka ilmu yang bermanfaat tidak mengantarkan seseorang pada 3 golongan ini tadi. Kalau dia sudah menjadi seorang pengajar Quran, maka dia adalah pengajar Quran yang terhindar dari niat yang salah, terhindar dari sifat yang merusak hati. Hidupnya akan diantarkan pada ketenangan. Dan ilmu agama dalam dirinya itu tidak akan menjadi fitnah baginya. Fitnah yang saya maksud apa? Fitnah itu kan dalam bahasa Arab diartikan apa? Fitnah bahasa Indonesia itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia fitnah itu adalah menuduh tanpa bukti, tanpa dasar. Kalau fitnah dalam kita maksud saya fitnah akhir zaman, fitnah keluar, fitnah pasangan, fitnah ekonomi, fitnah harta, fitnah jabatan, mereka maksudnya ujian.
Ilmu agama pun, ilmu itu pun juga kan bisa menjadi fitnah. Coba kita lihat, koyone orang di antara tokoh cendekiawan agama atau orang-orang yang dianggap sebagai ditokohkan dalam agama. Enten sing terseret kasus korupsi. Enten sing dipandang sebagai tokoh agama, terus dimulyake, dipandang dengan ilmu yang ada di dalam dirinya. Ada yang akhirnya digeret ke kantor polisi karena kasus pelecehan seksual. Katanya, itu di mana ilmu agamanya? Kalau ditanya mocok kita, mungkin kita ini mungkin bisa kalah apa-apa nih dalam segalanya. Tapi Bapak Ibu, ilmu agama itu tidak banyak, tapi berkahnya dan manfaatnya. Karena ilmu itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah kehendaki dalam kebaikan itu. Dan di antara makna man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan fakihkan, Allah akan fahamkan dalam agama. Itu hanya Allah berikan kepada yang dikehendaki kebaikan. Kok dene duwe ilmu agama kok cerake sing ning elek-elek, berarti dikehendaki kebaikan apa mboten? Jenengan canda ini. Andai kata dia berkecimpung dalam hal yang buruk, dia pasti teguh terhadap agamanya, bukan keseret. Dan fitnah itu luar biasa. Maka ilmu yang bermanfaat yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, berkah bagi dirinya, dan juga menjadi sumber berkah bagi orang lain atas izin Allah Ta'ala. Dia mengajar, mengantarkan seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, mengantarkan umat yang tadinya mungkin terjebak dalam permasalahan dikeluarkan dari permasalahan, yang tadinya mungkin tidak mengenal Allah dan Rasulnya kemudian mengenal Allah dan Rasulnya. Atau ilmu-ilmu tadi apa? Ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu tentang apa? Teknik, tentang permesinan, dan lain sebagainya. Itu saja sudah menghadirkan manfaat yang luar biasa bagi orang lain. Terlebih agama ini, Bapak Ibu, menawa kita belajar benar-benar, kita renungi benar-benar, andai kata kita bisa pelajari itu dan kita matang untuk diri kita sendiri, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau kita bisa mengajarkan itu orang kudu terus dengan langsung jadi guru dan ustaz, kan punya keluarga, punya tetangga, atau mungkin yang ingin turun dalam dunia dakwah, dalam menemui panjenengan ingin mengajar, itu pun juga bisa. Yang jelas kita kembali lagi pada koridor tadi. Ketika seseorang menghendaki ketenangan dalam hidupnya, kan kemarin kaidah yang ketiga, mereka apa? Sibuk dengan pekerjaannya atau sibuk dengan ilmu yang bermanfaat. Karena memang ilmu itu akan menghadirkan ketenangan. Setiap orang, Bapak Ibu, nek duwe teori ini, menawi ngertos ilmu ini, itu mesti tenang. Ngantos informasi panjenengan kata jenengan kendak dan Surabaya. Sing Surabaya itu adalah kota yang pertama kali jenengan kunjungi. Orang lagi dalane dalam searah sing sing kudu dilewati motor sing jalur khusus mobil sing dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Itu pasti ada keresahan dalam hati kita. Iki sing kudu dilewati. Nek arep rono iki jalure searah apa? Rasa ten Surabaya, ten Solo niku jalure wis berubah kali. Jenengan hafal boten jalur searah kali boten searah. Kulo kuliah ten Solo pun hampir hafal jalur-jalure. Pas ning Solo kan lali, Pak. Wis berubah mereka. Itu kalau ke sana Bapak Ibu, kalau dulu pertama kali Solo itu yang paling saya takutin itu soalnya kok gak ditilang polisi ini jalan-jalan. Soalnya pernah teman saya itu nggak tahu, soalnya ketut kemauan, enak mobil lewat lalu bukan, ditut ternyata di gang itu tuh berbeda cuma satu jalur, nggak sih mobil sih bablas orang dicekel tonton itu. Nah itu setelah itu kalau pas lo gelisah, jalur bener orang. Kalau zaman itu kan nggak ada Google Map. Kalaupun Google Map, lo pernah ke Surabaya, nggak ke Google Map ada sama itu.
Ditoke Google Map ternyata dilebokne gang sempit dan gang itu satu jalur. Kados kita nih Pak, kita ngajeng nih Pak, pergi ngajeng ini sejalur. Itu kan boten kertas Pak. Ini kertas boten oh ini ternyata sejalur. Enggak, soalnya apa? Di plakat itu ada tulisan boleh masuk kecuali jalur kecuali apa? Mobil angkutan umum kados transportasi kados apa? Angkot, bis, minibus utawi kendaraan-kendaraan sanes. Tapi kalau mobil itu bisa masuk, mobil biasa kita ikuti. Tapi ternyata diberikan ini satu jalur Mas. Loh itu bingung Pak. Setelah itu repot, resah Pak. Bingung iki kudu piye? Sesuk nek misalnya menawi ajeng mriko nek pas posisinya di tempat yang baru kita pasti gelisah kok piye melewati ngendi ya? Bingung. Terlebih nek dikabari ono polisine galak lagi men. Ditilang tuh mungkin. Itu kan menjadi ketakutan orang-orang yang bepergian. Belum tersesat, belum lagi dikasih tahu konon tempatnya rawan. Rawannya rawan apa? Ada yang rawan berbau mistis gitu kan. Ada yang rawan berbau apa? Kriminalitas, begal. Kena alas roban, karena kan sih dua jadi nih. Yang iman kan malah duduk debit ya, tapi itu bukan begal. Mau tahu pindah ya, contoh khawatir loh, tidak tahu rasanya jujur pelatihan yang pindah, jangan ngedal di atas jam 10 itu kita hati-hati loh. Itu kalau kita tidak mengetahui bagaimana kondisi luar, itu kan ada keresahan, kiko piye. Tapi coba kalau kita tahu, oh di sana jalurnya, jalur aman kiri lewat gini. Oh kalau mau bepergian jangan di atas jam ini. Maka kita akan antisipasi jam ini. Ketika pergi mengikuti dari apa aturan tadi, kita akan tenang. Mana yang harus ngerti dalani, mana yang harus ngerti bagaimana informasi di sana, itu akan tenang. Nah, sebagaimana halnya kita menjalani kehidupan ini, kan kita belajar tentang al-wasail mufidah fi hayati sa'idah. Wasilah-wasilah untuk hidup yang bahagia. Maka kita harus tahu jalurnya bagaimana hidup yang bahagia. Menuju kebahagiaan itu kok pripun, sikapnya pripun. Gimana kok mau sibuk dengan pekerjaan yang bermanfaat dan keilmuan, berbekal dengan ilmu. Sebagaimana tadi ucapan Imam Syafi'i, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Karena tidak bisa digapai ketenangan akhirat itu dengan kebodohan. Karena orang yang bodoh, orang yang tidak paham, maka dalam beramal saja mereka akan serampangan, tidak berdasar, tidak ilmiah, atau bahkan mereka akan beramal melakukan hal-hal sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka tidak akan tahu bagaimana halal haram, tidak akan tahu bagaimana jalur yang hak dan batil, jalan yang dijanjikan oleh Allah al-fujur atau jalan takwa. Karena Allah memberikan jalan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan pilihan dua jalan, dua jalur. Gimana kan apa? Jalur fujur, jalan kefujuran, jalur ingkang boten saya kefasikan, dan jalur ketakwaan. Barang siapa yang memilih sesuatu yang baik, qad aflaha man zakkaha. Maka sebenarnya dia itu sedang menyucikan, membersihkan dirinya sendiri, dan dia akan beruntung. Wa qad khaba man dassaha. Kalau pilih jalur yang fujur, maka dia akan rugi, akan dihinakan. Kebingungan, kebingungan yang dunia, bingung dalan yang dunia, jenengan saged buka HP Google Map. Utawi jenengan saged tanglet Pak niki dalan ten mriki pundi misalkan. Tapi kalau kebingungan itu ada di akhirat, jenengan ajeng tanglet sinten. Andai kata kebingungan itu adalah karena kesalahan kita sendiri, sebab amal kita sendiri, maka kepada siapa kita memohon pertolongan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di antaranya ilmu ini selain menghadirkan ketenangan dalam diri kita, juga akan menghindarkan kita dari mara bahaya.
Kalau kita sibuk dengan ilmu ini, kita akan dihindarkan dari mara bahaya. Dan di antara bahaya yang mengancam kita saat ini adalah kebodohan. Maka dikatakan oleh para ulama kita, di antara ada Syekhul Islam yang mengatakan hajatuna ilal ilm, hajatuna alal ilm asyaddu min hajatina ila ta'am wa syarab. Kebutuhan kita terhadap ilmu itu urgent, sangat penting, dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Masalahnya makan dan minum itu pas lapar saja. Menawi hajat kita, kebutuhan terhadap kita itu sepanjang nafas, sepanjang hayat. Isi urip berarti isi butuh ilmu. Sepanjang nafas kita itu butuh ilmu. Nopo kemauan butuh ilmu. Kemudian kenapa kok dikatakan hajat kita terhadap ilmu itu hajat? Karena itu tadi ada seseorang yang macak kaya wong ilmu, kaya wong seakan-akan dia terhormat dalam penampilannya, tapi ternyata dia adalah orang-orang yang berbahaya. Maka ingatlah nasihat dari Uqbah bin Amir. Ini kutipan ini saya kutip dari kitab Al-Imam An-Nawawi. Kita lihat bahwa Adabul Alim wal Muta'alim, adab guru dan orang yang belajar. Ibu Niko Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamu qabla dhanni. Belajarlah kalian sebelum datangnya orang-orang yang menduga-duga. Maksudnya yang kamu menduga-duga itu bagaimana? Mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmu. Wis seakan-akan nek wis nganggo basa kaya nek ketok Arab iku wis ilmu. Ya bener ya. Nanti kan terus ngoten iku. Contohnya apa? Sinten iku? Kaya nek ketok basane beda, kadang sing diceramai yo ora pakai obrolan. Kadang-kadang di antara golongan-golongan yang katanya orang berilmu saja ada yang nempel ke sana. Dan ini terus kufran kan? Coba ini jenengan buat belajar ilmu agama. Adalah pertama kali saya ketemu di kufran. Bagaimana? Kelihatannya awak jadi pengikut dia. Ta'allamu qabla dhanni. Belajarlah kalian sebelum datangnya orang yang menduga-duga. Jadi setiap memutuskan perkara itu pikirannya adalah koyoni, jadi serba ngambang atau bahkan serampangan. Apa yang Allah harapkan akan dilakukan oleh dia, dan apa yang Allah halalkan akan diharamkan. Bahaya, makanya kita sibuk dengan ilmu itu. Kalau kita sudah paham, tidak ada keraguan dalam diri kita. Kemudian kita akan menjalani hidup itu lebih tenang. Nek ilmu ini itu tenang. Ajeng sholat misalnya, aku mau wudhu batal apa urung ya? Nah ini nanti kan menjadi keresahan. Itu perihal yang simpel. Aku rumong sone urung batal wudhu niku. Tapi juga tidak ingat apakah sudah batal atau belum. Jadi seakan-akan dia itu dihadapkan pada perkara yang meragukan dan ada perkara yang dia yakini. Maka kalau orang yang tidak mengetahui hal demikian mesti bingung, Mbak. Minimal kalau orang yang berilmu, minimal kalau bingung dalam suatu perkara mesti nanya. Kalau tidak, dia akan ambil sesuatu yang meyakinkan, karena dia ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang ragu dalam dirimu menuju pada perkara yang lebih diyakini. Wes aku ngomong bar salate ora bayane ora batal. Wes dia diyakini itu, misalkan habis maghrib tadi diyakini bahwa dia belum batal, ya sudah. Nah, musuh dia adalah was-was. Nah, was-was ini akan menyerang orang-orang yang tidak berilmu. Was-was ini bahaya, Pak. Jadi kan nanti nemoni yang akan gak ada penyakit was-was kalau betul. Ada seseorang itu, Pak,
Dan ternyata tidak hanya saya saja, ternyata di antara Bapak Ustadz Firanda itu dulu pernah menceritakan ada orang tua itu curhat anaknya masuk kamar mandi itu jam 6, keluar dari kamar mandi itu jam 10 atau hampir jam 11. Dan itu mau Pak. Ternyata Bapak Ibu yang dia lakukan itu wudhu. Terus dia ingat, di sini tadi ada najis kan? Terus akhirnya dia berani wudhunya. Tadi wudhunya, misalkan sudah yakin di wudhunya, dia ragu terhadap, aku tadi mandiku sudah bersih belum ya? Air yang saya gunakan tadi kecipratan najis apa enggak ya yang dipakai? Akhirnya seperti itu Pak. Dibolak-balik itu, malah mau pengennya terus jadi nguras kamar mandi, jadi barang wis rampung, dia ragu pada perkara yang lainnya. Akhirnya was-was itu yang menjadikan dia terkungkung dalam kamar mandi itu selama itu. Saya juga pernah ada teman juga. Itu menceritakan, dari jam persiapan sholat Jumat, persiapan sholat Jumat. Jadi kalau nggak salah, kalau persiapan sholat Jumat kalau nggak mandi, ya ada yang mungkin jam 9 sudah mandi, ada yang jam 10 sudah mandi, ada yang mungkin mandi dari pagi, tidak mandi karena mungkin di tempat kerja dan lain sebagainya. Dia itu mandi dulu. Itu keluar dari kamar mandi menjelang asar. Ini efek ringan dari seseorang yang belum mengetahui ilmu. Itu demikian. Dia kebingungan pada perkara iki mau wuduku bener apa belum. Barang wis wudu yakin dia bener, airnya sing tak gunakake mau piye? Barang wis yakin airnya iki mau koyone gone kecipratan ini dan itu, akhirnya dibolak-balik ngantek nguras kamar mandi, nyirami kamar mandi. Orang itu. Jadi pertama orang jumatan. Yang kedua, dia sibuk pada perkara demikian. Ini kira-kira gara-gara apa? Was-was. Dan was-was itu sifat ragu itu pasti melanda orang-orang yang jauh dari ilmu. Nah, bukan berarti kemudian kemudian orang-orang ragu itu termasuk rendah kehormatan. Bukan, maksudnya setiap kita pasti akan merasakan keraguan tadi. Bahkan cara menangkal keraguan itu dengan ilmu. Nek sibuk dengan ilmu, sudah terbiasa dengan perkara yang A, B, itu akan terhindar dari perkara-perkara yang remang-remang atau abu-abu, perkara yang tidak jelas. Maka itu berbeda kepada Allah Taala. Dan wujud akhir dari ilmu itu apa? Ya kita nanya tadi kebahagiaan. Sebenarnya yang kan nonton itu kita dekat dengan kebahagiaan atau dekat dengan apa? Sebenarnya wong ragu, was-was itu orang yang sing tenang boleh Pak. Di antara orang-orang yang ragu atau orang-orang yang tidak tenang, was-was luar biasa mereka adalah, pernah saya diceritakan itu ada orang yang mengalami penyakit asam lambung itu akut, sampai-sampai dia kalau keluar rumah pikirannya adalah engko nek metu omah enek bigan, engko nek aku dhewe kebegal piye. Padahal kurang jajan ning ngene toko itu pikirannya ngoten Pak. Aku lewat kono kuwi anggere wong iki peteng nek sing ning jowo. Engko nek ngene piye? Engko nek kono piye? Sampai kalau pergi kemana-mana, bahkan hanya keluar rumah saja itu harus ditemani. Ini kok pernah buatan celak dengan penyakit jiwa itu. Dan masyarakat muslim rahimahullah semua berakar dari itu. Kebahagiaan itu akan hilang ketika dia jauh dari ilmu. Maka kalau kita ingin dekat dengan kebahagiaan, maka sibukkan diri dengan ilmu dan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, jangan sibukkan diri dengan perkara-perkara yang membuat kita kemudian membuat kita itu malah jadi ragu-ragu atau membuat kita itu jadi sibuk pada perkara yang tidak baik, memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka Allah Ta'ala menegaskan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama orang yang berilmu, orang yang paham dengan orang yang tidak paham?
Itu sebuah pertanyaan, kalau dalam kaidah itu sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban, sebuah pertanyaan yang menuju pada suatu perkara yang mengerucut, yaitu bahwa orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Maka di antara makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Coba kita baca sedikit. Man salaka tariqan, maksudnya barang siapa meniti jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Ini gimana? Apakah kemudian ngaji terus berkuih surga? Maknanya itu kalimat yang balik, kalimat yang singkat tapi maknanya luas. Dengan kita menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, itu apa sih panjenengan mengamalkan apa saja yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan wasilah-wasilah mengantarkan, memudahkan panjenengan masuk surga, itu dimudahkan. Di sholatnya dijauhkan dari rasa ragu, di bekerjanya dia akan dijauhkan dari harta yang haram, dia akan dijauhkan dari orang-orang yang merugikan dirinya. Kemudian dia pun akan dijauhkan dari sifat merugikan orang lain, karena dia kenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang zalim, mana yang adil, mana yang syubhat. Dia akan kenal itu. Kalau orang itu sudah tahu itu, maka itulah yang disebut sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka orang tadi kalau sudah berilmu, orang tadi itu sudah mengetahui, yang sudah berupaya untuk belajar, maka akan tenang hidupnya. Dia tenang uripnya ning alam dunia. Tenang itu bukan berarti tanpa masalah loh. Tenang itu bukan berarti tanpa masalah. Kalau kita menginginkan hidup tanpa masalah, ya mati Pak. Karena orang-orang yang tidak mendapatkan masalah itu rata-rata sing wis wong mati wae, mlebu ning kuburan wae isih enek masalah. Kadang-kadang nek mati isih enek sing ninggal mah. Iki wonge mati masalahe isih enek. Itu saja orang yang meninggal masih terjebak, apalagi orang yang hidup. Maka bukan berarti hidup yang tenang itu tanpa masalah, tapi orang yang hidupnya tenang itu dikuatkan oleh Allah dalam menghadapi setiap masalah. Nah, untuk tenang dalam menghadapi masalah, kata Imam Syafi'i tadi, fa'alaihi bil ilm, maka harus dengan ilmu. Okay. Kalau sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat kan panjenengan makan gaji. Daripada aku ngalamun terus berarti tak menutupi sing ngrampungi gawe kandang pitik misalnya. Daripada tak ngalamun aku berarti tak nyapu lantar misalnya. Itu kan pekerjaan yang menyibukkan kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Maka sisi lain yang saya ingin sentuh, sisi lain yang ingin saya masuk adalah itu tadi, fa'alaihi bil ilm, dengan ilmu. Kita sibuk pada ilmu, karena ilmu nanti yang akan mengantarkan kita pada ketenangan hati. Nek wis ngerti iku tenang. Beda nek wong isih meraba-raba. Sesuk beliau tahu dia belum mengetahui tentang perkara yang akan dihadapi, itu pasti resah. Iki gobe, iki Jadi sekali lagi tidak sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, ini bagian sebenarnya pangapunten sangat kula lajeng. Jadi nanti untuk isya saya harus isya di Cawas karena ini sebenarnya tadi saya ragu-ragu iki arep izin apa ora. Ini sekolah lebih taruh, tapi karena kemungkinan besar masih bisa ditinggal, nanti malam masih balik sama lagi. Nanti insya Allah bermalam di sekolah, jadi saya sempatkan untuk ngaji di rumah orang
Maka jadi Bapak Ibu ini pangapunten sangat. Aku lupa lihat wa